kabut banget, emang bener-bener musim hujan juga, rintik lagi tuh bang, nggak bawa jas hujan kan, plastik dibawa sama carrier kan. Nggak tahu kenapa yang tadinya saya kan naik lurus doang nih, tiba-tiba pas turun saya ada di sebelah kiri punggungan gunung, bener-bener di kiri. Lah jalurnya sini coy, lah bukan Ger, salah ini mah. Itu saya ngelompatin kayak jalur got buat lava, kayak ada gede banget, tinggi bang gitu. Pas saya pegang batunya tuh kan saya turun ke bawah tuh aman tuh. Pas saya naik batunya saya pegang, kaki saya tumpuk. Pas saya angkat saya jatuh bang, tangan saya begini numpuk. Ini ada kenang-kenangannya bang, tulang saya mendem. Itu mah walau alam aja dah. Seandainya kita emang ditakdirin mati di sini, kalau jasad kita nggak ketemu, seenggaknya ada yang ngenalin kita lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Bang Geri. Nah, bener kan? Bang Geri ya? Oh, ya, gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah Bang, sehat. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang Geri gitu kan. Nah, sebelum Bang Geri menceritakan pengalaman nih, gue ngucapin terima kasih banyak nih Bang Geri karena udah jauh-jauh loh. Dari mana Bang? Dari Kalimantan. Dari Kalimantan datang ke sini buat ngebagiin pengalaman nih Bang ya. Iya. Semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalaman Bang Geri, teman-teman semua bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Nah, berarti habis syuting ini langsung berangkat lagi dong? Iya Bang, sore. Nanti jam 5 sih, mudah-mudahan keburu. Keburu lah, pastilah keburu lah gitu kan. Oke. Nah, pada video kali ini nih Bang, lo pengen ceritain pendakian di Gunung Kalimantan apa di mana nih? Di Gunung Slamet Bang, lebih tepatnya. Justru Gunung Slamet iya. ya? Via mana itu? Via Guci. Oh, via Guci, Permadi. Iya. Iya kan? Oh, mungkin ini familiar juga nih. Mungkin favorit jalur teman-teman juga nih gitu kan. Selain Bambangan ada Guci juga jadikan opsi gitu kan. Itu tahun berapa itu Bang? Tahun 2018, 2019, tahun baru. Berarti tahun baru di Puncak? Iya. Enggak, itu saya tanggal 27 Desembernya. Oh, tapi saat itu rame tuh pendakian tuh? Enggak, sepi. Karena lewat Guci kali ya? lewat Kalau Guci. Bambangan mungkin enggak. Iya. Udah, karena kan Guci geng. Oke. Bang, kalau boleh tahu lagi Bang. Intinya itu saat naik Gunung Slamet via Guci tahun 2018 atau 19 itu ya. Gitu kan. Ngalamin kejadian apa Bang? Intinya aja nih Bang. Itu saya dengar suara gamelan sama diikutin nenek-nenek sih Bang. Oh, oke. Di saat pendakian itu gitu kan. Itu jumlahnya berapa orang itu Bang? Awalnya saya naik itu berenam. Saya 3 orang dari Jakarta, 3 orang lagi saudara teman saya di sana. Oh, di asli sana. Asli sana. Itu di rumah Liliknya. Lilik itu bibi. Bibi atau paman gitu ya. Oke. Ini mungkin penasaran juga nih teman-teman semua di balik pengalaman Bang Geri ini ada apa sih pelajaran yang bisa kita ambil gitu kan ya. Karena kan kita belajar aja dari pengalaman seorang Bang ya kan. Ambil baiknya aja, buruknya jangan diambil gitu kan. Oke, mungkin tahan dulu kali ini Bang Geri ya cerita ini. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang, cobain kopinya. Oke, siap Bang. Makasih, Coba Bang. nih. Tung, nyengir loh, ya kan? Sini tuh kalau narasumber kalau suruh di nyeruput kopi itu nyengir dulu. Kenapa ya? Padahal kopi beneran. Coba Bang. Ya kan? Gokil, enak kan? Parah Bang, kopi apa nih Bang? Kopi kapal selam. Mantap banget Bang. Oke, sikat.
awalnya kan emang pengen ke Gede Pangrango kan. Karena itu baru pertama kali juga yang jauh gitu, langsung ke Gunung Slamet lagi, langsung ngatap aja Jawa Tengah kan. Diajakin sama temen lah sore, awalnya bilang mau ikut gak ke Gede Pangrango. Ini saya dari sini kan bertiga kan, saya, teman saya nih, boleh sebut nama gak? Si Coy sama si Abdur. Nah si Coy ini ke rumah saya tuh udah dateng. Ya udah jadi gak ke Gede Pangrango. Saya udah nyiapin motor tuh bang awalnya, karena biar ke Gede kan, ke Cianjur kan. Tiba-tiba si Abdur ini punya saudara di sana, ngajakin naik juga. Saudara itu si Lilik itu Bibi. Akhirnya duit saya kan ngepas awalnya buat ke Gede Pangrango kan. Terus saya jual HP ke sana. Dan bilang pun saya juga ke orang tua awalnya ke Gede. Ke Gede Pangrango. Izinnya ke Gede Pangrango. Terus orang tua bertanya-tanya kan, nggak jadi bawa motor, nggak jadi ngecer aja, saya bilang gitu. Terus akhirnya udahlah, si Coy nyampe rumah saya juga udah masih izin ke Gede Pangrango nih. Saya pamit sama orang tua saya ke rumahnya si Abdur itu di UP. Kumpul lah tuh di rumah Abdur. Kemana jadinya? Ke Slamet aja yuk. Ya nggak ada duit lagi nih, saya bilang gitu kan. Saya jual HP lah, adalah HP Xiaomi gitu. Saya jual, saya posting di Facebook kan, jual BU lah, dapat jual 300 ribu. Jual HP. Udah habis itu laku kan, saya nggak punya HP tuh, udah nggak bawa HP kan ke sana. Jadi udah saya bilang si Coy ini, foto-foto pakai HP lu aja, saya bilang gitu kan. Saya itu berangkat dari rumah jam 4 sore ke terminal Rambutan. Terus pas nyampe di terminal Rambutan tuh sekitar jam 5-an, saya ngopi ngerokok dulu tuh di terminal. Terus ya udah nyantai-nyantai dulu. Saya awal pakai jaket kan karena geras, saya taruh lah di pagar gitu kan. Tiba-tiba si Coy sama Abdur ini ke loket, beli tiket. Saya masih nungguin kan di yang pagar itu, kayak ada warung gerobakan gitu. Tiba-tiba langsung udah yuk, langsung naik aja, jadi gitu. Udah tuh saya naik, jalan-jalan mobil sekitar jam 5:30 mau maghrib lah pokoknya. Pas di jalan, mobilnya udah masuk tol, saya lupa nih jaket yang tadi saya pakai itu masih saya jembreng di pagar itu. Bilang, jaket gue mana ya Coy? Dur, lah lu gimana lu yang make? Ya ketinggalan, lagi gue jembreng. Itu kan, yaudah dah, apa ikhlasin aja, mana jaket baru beli lagi tuh. Ini kan belum ada sebulan. Jaket outdoor? Enggak, jadi itu jaket Shining Bright, gitu, hoodie, iya, jaket hoodie, iya. Baru buat beli itu, sayang kan. Nggak ada kendala apa-apa, alhamdulillah. Terus saya nelpon tuh di jalan, nelpon ke orang tua saya, ke mama saya kan. Mah, nih jadi jadinya ke ini ya, ke Slamet, ke Jawa. Lah, kok ke sono? Bukannya tadi bilang ke Gede, Cianjur? Iya ini tadi saya nyalain si Coy lah di situ, padahal kan nyalain Abdur ya. Ini si Coy ngajakinnya ke Jawa. Ya udah hati-hati kata dia gitu, kata mama saya. Udah tuh, sampai tuh saya turunnya di Lebak Siu jam 10:30, mau jam 11 gitu lah. Terus dijemput sama saudaranya si Abdur ini. 2 orang, 2 motor. Jadi si satu motor ini ada yang bertiga, saya berdua tuh sama saudaranya. Itu yang jemput si Karim sama si Ilham. Sampai rumah bibinya itu jam 11:30 malam. Pas sampai rumah bibinya, udah tuh saya istirahat segala macem, dikasih makan kan. Ditanya sama bibinya, emang mau pada kemana? Mau naik ke Gunung Slamet, Lik, saya manggilnya Lili kan. Terus dikasih wejangan lah sama dia. Ya udah hati-hati aja, kalau naik ke sana katanya jangan ngeluh capek, jangan ngeluh jauh, nanti malah capek beneran dan jauh beneran, katanya gitu. Ya udah habis ngobrol-ngobrol, saya istirahat tuh. Pagi kan, saya nggak langsung naik, saya nginep dulu sehari. Pas nginep sehari, udah saya keliling-keliling kampung dulu situ. Kampung dulu, saya bangun itu jam 8 pagi kalau nggak salah. Udah dikasih makan lagi, ngobrol-ngobrol lagi sebentar. Saya bete kan namanya di kampungan orang. Udah gitu HP nggak ada, mau minjem HP Coy juga. Aduh kan, nomor-nomor teman-teman saya kan juga di HP saya yang kejual kan, belum sempat dipindahin juga kan ke HP-nya Coy. Terus jalan deh tuh ke belakang rumah Liliknya tuh ada kayak sawah-sawah gitu kan, bagus tempatnya. Lumayan lama tuh nongkrong situ di sawah, di bale-bale. Pas siangan dikit, sekitar jam 11 pulang lagi ke rumah Lilik.
istirahat lagi tuh saya sambil tiduran. Udah nggak megang HP itu. Ngeliatin orang main HP aja saya mah. HP dijual. Juhuran, segala macam tuh ada sholat. Saya ke rumah saudaranya kebetulan yang mau ngikut. Si 3 orang nih, ada Karim, Ilham, sama Damiri. Dia ke rumahnya nggak jauh sih dari rumah Liliknya, cuman berapa meter doang kan. Nyampe sana, ditanya pada mau kemana? Ke Slamet bang, saya manggilnya bang karena nggak kenal. Ya udah gue temenin yuk, dia untungnya mau nemenin. Oh ya udah bang, ayo, kebetulan nih emang kita bertiga doang kan. Kan emang kalau ceritanya dengar dari orang kan kalau ganjil kan ngeri kan. Ngobrol, ya udah besok pagi kita berangkat ya. Baik-baik dari sana tuh jam 3 sore dari rumah saudaranya teman saya itu. Jalan tuh ke lapangan bola, ada lapangan bola, ngeliatin orang main bola. Itu rumahnya emang deket banget sama Guci. Jadi tuh ada di Tugu namanya Tuwel, waktu itu Tugunya belum jadi. Saya udah nonton bola aja, bilang, tadi mah sekalian bawa sepatu bola aja, seru nih kalau ikutan. Jam 5-an mau maghrib, pulang lah ceritanya. Pulang ke rumah si Liliknya ini, si Bibi. Makan lagi, kasih makan lagi. Terus nggak tahu kenapa kalau orang sana tuh, kalau orang-orang desa, kan kalau di sini kan makanan yang di depan teras-teras kan kalau momen lebaran doang ya. Kalau di sana tuh selalu ada makanan gitu, mau nastar atau apa, nggak harus momen lebaran. Terus dikasih lah tuh. Terus dia juga ngasih kayak makanan kayak roti, tapi itu singkong ditumbuk, dibentuk gitu kayak roti dipakein sambal. Saya dikasih gituan. Dia bilang enak nih, bawa aja kali ya. Nanti besok. Ya udah bawa aja. Akhirnya dibikinin lagi tuh sama si Lilik itu. Terus malam tiba, saya prepare lah tuh, prepare kayak logistik segala macem kan. Saya belinya di sana kan, nggak bawa dari Jakarta karena berat juga kan. Prepare segala macem, udah rasa cukup. Jam 9 malaman saya istirahat, tidur bangun itu saya jam setengah 6. Jalan-jalan ke base camp itu jam 6. Kebetulan emang deket banget, cuma setengah jam. Terus kita dianterin lah sama saudaranya yang lain naik motor. Pas setengah 7 itu sampailah di base camp Guci, Permadi ya. Pas sampai base camp, ternyata base camp masih tutup. Terus saudaranya ini yang 3 orang ini bilang katanya, yaudah naik aja yuk, nggak apa-apa. Lah jangan kayak gitu bang, kita harus regis dulu. Terus kata dia, udah nggak apa-apa, gue udah 4 kali kesini, udah nggak apa-apa naik aja. Akhirnya ya udah saya nurut aja pada saat itu, karena kan ya udah dah, Bismillah ya udah, Bismillah. Doa dulu tuh saya, ngobrol-ngobrol doa, foto-foto juga kan di Guci. Saya naik tuh bang, lewat Guci. Pas naik itu, pas mau jalan ke pos 1, itu saya nyasar bang, lewat perkebunan warga malah. Waduh, baru naiknya udah kayak gini kan, pikiran saya pada saat itu gitu kan. Akhirnya keluar lagi dari perkebunan warga, ketemu lagi tuh jalur yang bener. Terus naik lagi. Saya kan bawa logistiknya kayak bawa buah gitu ya, saya bawa pir 4. Terus saya bilang, nih tar buah buat di atas ya. Iya. Terus pas mau jalan ke pos 1 ada perkebunan warga gitu, lumayan terbuka tempatnya, istirahat doang di situ, kayak ngerokok, ngopi. Nah itu pirnya langsung pada dimakan, 4-4-nya langsung pada habis. Lanjut jalan, nyampe pos 1 itu sekitar jam 8:30 pagi. Udah tuh di pos 1, biasalah pendaki santai kan, ngopi, ngerokok, wah buka carrier kan, buka kompor, buka gas segala macem. Itu emang bener-bener sepi bang, nggak ada orang. Terus saya nanya lagi nih, bang kita nggak apa-apa, ini maksudnya nggak regis, kan jatuhnya kita ilegal ya. Saya ngeri nih bang, udah nggak apa-apa, insya Allah aman. Tuh, oh ya udah dah. Terus si Coy ini juga bilang ke saya, teman saya ini yang dari Jakarta, si Coy, gimana Gir? Ya udah, ngikutin aja. Dia udah 4 kali kok ke Slamet, ya udah kita pede aja. Jalanlah kita ke pos 2. Itu kalau di Guci itu pos ada jamnya, kayak pos 1 ke pos 2 tuh 1,5 jam, pos 2 ke pos 3 tuh 2,5 jam. Ada gituannya. Di jalan saya nemu sepatu apa sendal gitu, lupa. Saya bawa. Saya pikir ada orang kali di atas kan, takutnya punyanya jatuh. Sampai tuh di pos 2 sekitar jam 9:30-an. Nggak ada orang bang ternyata. Tapi ada kayak bekas tabunan gitu, orang bekas bakar-bakar. Menurutku tapi nggak ada orang ya. Orang kemarin kali ada yang nabun di sini atau ada yang ngecamp kali di sini. Saya bilang gitu. Dia di pos 2 sama tuh kayak tadi di pos 1, buka carry lagi, buka kompor, buka gas, ngopi, ngerokok. Pokoknya nyantai banget saya jalan. Emang bener-bener nikmatin perjalanan banget kan. Selesai ngopi ngerokok, masukin lagi kan ke carrier.
jalan ke pos 3 ini itu kabut udah agak turun. Soalnya kan saya naik kan bulan Desember ya, dimana di Desember itu musim hujan kan. Kabut udah turun, terus rintik-rintik hujan kan, cuman emang nggak terlalu deras. Jalan ketutup semua. Ke pos 3 itu sekitar 2,5 jam, 2 jam 35 menit ya, seingat saya ya. Nah di pos 3 agak lama tuh, emang treknya juga landai tapi emang muter kan, kalau Guci gitu landai tapi jauh kan muter. Udah sama tuh kayak ngerokok, ngopi, ngeteh, segala macem. Sekitar setengah jaman baru jalan itu. Dan dari pos 3 ke arah pos 4 ini lumayan lama tuh, kayak 2,5 jam. Terus saya nyampe itu, jadi ada belokan gitu landai, tapi karena posisi hujan deras saya nggak mau gelar flysheet di situ. Itu lama gitu, sampai berapa jam ya? Hujan rintik lumayan gede sih, 3 jam ada. Dengan posisi kabut, hujan gede. Dari situ emang udah ngalamin yang nggak wajar tuh. Saya kan biasanya sering naik sama si Coy ini. Dia emang orangnya lumayan kuat lah. Cuman pada saat itu nggak tahu kenapa dia kayak ngerasa capek gitu. Terus pikiran saya, apa karena saya ilegal juga kali ya? Terus karena nggak izin sama orang tua, maksain lah istilahnya. Akhirnya ya udah kita istirahat di sini loh. Sekitar jam 4:30 naiklah ke pos 4. Nah di pos 4 itu emang yang saya tahu sih, yang saya dengar nggak boleh ngecamp. Nggak tahu kenapa, emang nggak boleh ngecamp, sama nggak ada spot juga kan buat ngecamp. Akhirnya ya udah di sini dulu aja istirahat. Itu saya naik lagi di atas pos 4 tuh ada lahan landai, cuman turun gitu di tempatnya bang. Ya udah di sini aja. Tuh hujan tuh udah deres tuh, hujan udah makin deres. Saya kan emang nggak bojas hujan ya, lupa juga kan karena emang nggak siap kan awalnya. Itu teman saya masang tenda, ada bagi tugas masing-masing dia tuh, bagi tugas masing-masing. Kelar masang tenda itu 5:30 maghrib. Dengan keadaan tenda udah basah, carrier basah. Terus carrier saya tuh pakai rain cover doang, tapi nggak saya trash backin salahnya. Jadi bener-bener rembes itu, bener-bener basah lah pokoknya. Kira udah tuh ngelap-ngelapin dulu, namanya masih basah juga kan. Ya udah asal kering aja, nggak apa-apa. Demek-demek dikit mah masak lah di luar PS itu, dengan keadaan masih hujan juga kan. PS itu saya tutupin ke tenda gitu, jadi kayak tudung gitu kan. Ada space buat masak tuh. Buka semua tuh logistik yang dibeli apaan aja. Saya udah mesen dari awal, jangan lupa ya bawa piring plastik, awalnya gitu. Akhirnya nggak ada yang bawa. Terus kan yang beli logistik nih si Coy sama si Abdur nih, yang teman saya dari Jakarta. Ya nggak bawa lu? Iya nggak bawa. Ya udah, ada kertas nasi gak? Kagak ada juga. Nah kebetulan saya bawa kertas nih, kertas buku. Udah jadi kelar masak. Jadi saya makan nasi ya kertas asli nih bang, sama nasi. Jadi bukan kertas nasi, dilengket gitu. Ya udah itu kan kertas nasi tuh. Ya kertas nasi yang asli, bukan kertas sama nasi. Ya udah sama-sama kertas nasi, saya bilang gitu kan. Masih ngebanyol tuh. Terus itu makan-makan. Udah kelar makan itu sekitar jam 7 deh tuh. Emang pada lapar banget kan, jam 7 setengah jaman udah selesai. Ya udah ngobrol-ngobrol dulu kan, ngopi ngerokok nyantai-nyantai itu sampai jam 8:30-an. Ya udah istirahatnya dulu, pada tidur. Saya bilang gitu kan. Terus sama teman saya yang ini awalnya saya nggak tahu dibecandain, emang nggak tahu diapain ya. Dia pokoknya, lu bawa apaan itu? Bawa beras bang. Ah lu naik pada bawa beras. Dia lah emang biasa kayak gini bang. Diketawain saya. Emang abang biasa naik bawa apaan? Bawa lontong doang gua. Gitu katanya. Terus dalam hati saya ngomong sama Coy gini kayak bisik-bisik. Lu mah enak orang sini ya kan. Lu orang sini bawa gue ilegal lagi. Segitu saya banyolin si Coy kan. Kira udah tuh 8:30. Udah pada rebahan, tapi emang kondisi basah semua kan, pakaian pada basah. Biarpun udah diganti, basah juga tuh. Ya udah jadi tidur pada begini bang. Jadi di tenda, gini tidur jongkok gitu. Tidur ayam. Kebangun saya tengah malam, teman-teman saya masih pada tidur. Ternyata ada yang datang lagi, pendaki jam berapa ya? Jam 12-an. Di depan tenda saya. Itu space emang muat 2 tenda doang tuh. Cuman emang posisinya juga agak turun gitu, bukan landai datar gitu. Hey bang, sini bang, mari, udah malam, bikinnya tenda di situ. Tuh udah hujan udah agak berhenti, cuman masih kabut. Udah tuh dia masang tenda di samping tenda saya. Berbaur ngobrol-ngobrol. Saya masuk lagi kan ke tenda, tidur lagi. Nah pas jam 2:30 saya kebangun lagi. Kayak saya ngerasa kayak rame banget nih. Ada apa ya? Saya ngelongok ke samping,
tapi dia tendanya hening, maksudnya nggak berbicara, nggak ngomong kan. Aduh apaan, saya masih menepis itu lah, kayak gue kecapean kali ini. Saya bangunin si coy, temenin gue coy. Apa? Gue ngerasa rame banget, saya bilang gitu kan. Lu halu kali lu, capek kali lu. Si coy juga nggak nyangka saya denger itu, bilang iya kali ya, gue capek kali ya, dah tar ya dah, saya bilang gitu. Udah temenin gue dulu dah, gue mau kencing, saya bilang gitu. Kencing di agak turun lagi tuh, kayak ada space lah, kayak buat biar orang nggak kelihatan kalau kita kencing kan. Habis itu udah selesai ditemenin, masuk tenda lagi, saya tidur tuh. Si coy ini bangun duluan jam 6 pagi. Itu di tanggal, kan saya naik tanggal 26. Itu tanggal 27-nya, 27 pagi jam 6 si coy bangun nih. Ger, ayo naik yuk. Nah kebetulan yang depan tenda saya ini pada naik, pada summit. Bilang tar aja dah, nyantai, dia bilang gitu. Oh ya udah, soalnya si coy ini orangnya ketergantungan saya. Kalau saya ayo, dia ayo. Saya kebablasan kan tidur, bangun-bangun jam 9. Terus teman-teman saya pada bangun semua kan. Ya udah masak-masak lagi tuh. Sama lagi kayak tadi, pakai kertas sama nasi. Dan emang saya kan, kalau salahnya saya pada saat itu emang nggak tahu logistik yang buat nahan di buat kita pertahanan di gunung kan. Kayak saya selalu bawa yang simple bang, kayak otak-otak, nugget, mie sama beras, selalu bawa kayak gitu, nggak mau yang ribet-ribet kayak sayur gitu-gitu kan. Emang pada saat itu saya minim pengetahuan juga kan. Saya kira nih teman-teman saya yang si Abdur, saudaranya tuh si Karim, si Ilham sama Damiri ini pada mau naik. Ternyata dia pada mau turun. Ayo turun aja yuk. Tuh kabut lagi tuh bang, posisinya kabut. Ya bang, turun. Ya iya mau gimana, udah kabut kayak gini. Terus juga kita juga nggak regis kan, nggak baik kalau dilanjutin. Awalnya bilang kayak gitu. Terus saya emang bersikeras, ya udah bang lanjutin aja dulu bang. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena pada saat itu saya posisi udah jual HP, makanya saya kekeh banget nih orangnya kan. Terus saya ngomong ke coy, gue udah jual HP coy, masih nggak puncak kan, saya bilang gitu. Farhan ini nanya lah ke si coy mau turun juga gak? Ya gue tergantung si Gary dah. Terus coy saya giniin, lu jangan tergantung gue, lu kan cowok punya pendirian lah, saya bilang gitu. Turun kagak, yaudah gue ngikut lu aja. Akhirnya si coy ngikut saya. Nah teman saya ini yang lain, termasuk teman saya yang dari Jakarta, itu pada turun bang, ninggalin saya. Dia lagi kan udah pada packing semua nih, dia ngebanting carrier gitu, langsung yaudah nih kalau ada apa-apa jangan minta tanggung jawab gue ya, kata dia gitu. Saya emang pada saat itu emang rasa ego saya masih tinggi kan, karena saya kekeh banget pengen ke atas. Iya nggak apa-apa, selalu aja udah, insya Allah nggak ngapa-ngapa gue, saya bilang gitu kan. Udah kasih gue alat-alat aja deh nih, tuh kasih si coy, saya bilang gitu. Nah yang terima alat-alat ini si coy, saya nggak tahu tuh dikasih apaan aja. Akhirnya mereka orang turun, saya lanjut tuh berdua sama si coy. Udah kita lanjut nih berdua-dua. Iya udah tuh. Terus saya tanya, logistik di dalam ya? Iya. Flashlight dikasih kan? Kasih. Oh ya udah. Air dikasih berapa? 2 botol doang bang, air dikasih. Akhirnya naik lah tuh saya sama berdua sama coy doang. Pas naik saya kebetulan lagi tuh kebelet BAB. Saya melipir lah, coy tunggu sini ya bentar, berak dulu, saya bilang gitu. Terus saya berak sambil bawa pisau bang, tapi bukan buat ngaduk tanah. Jadi saya mikir nih kalau ada hewan entah apapun di depan saya, kalau nyerang saya tusuk kan. Selesai berak tuh air yang 2 liter jadi sisa 1,5 tuh. Saya bilang ke coy cukup gue ya buat summit? Cukup-cukupin aja, saya bilang gitu. Selesai berak, kan emang kalau Guci kan jalurnya pecahan kayak gitu kan bang, masih banyak cabang. Ya kemana nih kita? Emang pada saat itu saya baru pertama kali juga kan ke Slamet, ke keluar kota gitu, ke Pulau Jawa. Ya udah tungguin orang aja dulu, tungguin orang sejaman lah tuh bang, sampai jam 11 kagak ada orang sama sekali. Ya gimana ya, akhirnya saya nggak tahu itu burung turun dari mana, burung jalak ya bang, turun. Saya gurah gitu, saya usir, kagak terbang bang, bener-bener nggak terbang. Bilang wush, kagak terbang. Terus saya kan pernah kayak nonton video juga kan, kalau ada burung ikutin. Terus saya bilang si coy, udah ikutin aja, bismillah aja udah. Itu burung lompat-lompat gitu, kayak orang jalan kaki lompat-lompat. Dia ke kanan, saya ikutin. Alhamdulillahnya satu jalur lagi tuh, treknya bener tuh. Burung itu terbang dengan sendirinya tuh.
Pas jam 12-an saya nyampe di pos 5 vegetasi. Itu di vegetasi banyak orang. Nah, saya gelar flysheet kan tuh, gelar flysheet. Saya bilang sih coy, "Dah buka dah, yang dikasih sama bocah apaan?" Saya bilang gitu kan. Pas dibuka, itu saya cuman dikasih gas doang, nggak ada kompornya. Dikasih beras, dikasih nugget, gitu doang lah. Gas, nggak ada kompor, nugget, beras sama beras, ya lupa deh. Sama beras. Lah serius lu gini doang? Kompornya mana? Saya bilang gitu kan. Kagak dikasih. Lah lu gimana tadi kagak minta? Dikasihnya kayak gini. Terus saya langsung kayak kesel kan ke teman saya. Set, gila kali ya, udah tinggal turun ini. Bocah pada anjir banget, saya bilang gitu kan. Akhirnya ternyata yang di sebelah sana yang rame-rame itu pada mau turun bang. Pada mau turun, saya minjem kompornya kan. Bang minjem kompor dong. Oh iya bang pakai aja. Terus saya goreng nugget lah tuh, goreng nugget. Kan namanya kompor minjem kan saya nggak sempet kayak buat masak beras kan, karena kan masak beras kan takutnya lama kan. Dengan posisi yang saya pinjam itu udah mau turun. Bikin, ya coy gadoin dulu aja. Nah itu orangnya nanya, "Bang udah belum kompornya?" "Udah bang pakai aja." Padahal sebenarnya saya masih butuh, cuma karena saya minjem kan dikasih aja nggak enak. Terus orangnya nanya, "Mau naik bang apa turun?" "Naik bang." Dia nanya, "Berdua doang?" "Kagak bang, awalnya berenam, pada turun sisanya." "Lah gimana?" "Ya nggak tahu dah bang, gua apa emang gua pengen kekeh banget bang ke atas, salah gue juga." Saya bilang gitu. "Ya udah bang hati-hati." Tuh carrier sama flysheet saya tinggal tuh di pos vegetasi. Saya naik sekitar habis johor. Habis johor tuh bener-bener kabut banget bang, bener-bener kabut. Jarak pandang tuh cuman berapa meter doang lah. Coy, bismillah aja ya. Iya udah, saya naik biasa normal, ikutin jalan terus. Ketemulah tuh rombongan yang depan tenda saya tadi, yang dia berangkatnya duluan. "Bang, masih ada orang bang?" "Kagak bang, tinggal lu doang berdua." Gitu. "Ah, serius bang?" Saya langsung lihat sih coy, "Gimana?" "Ya udah jalan aja, udah di sini." Saya naik deh tuh. Naik dengan posisi kabut. Sampai plakatnya udah habis gitu. Air kan udah tinggal 1 botol lah. Tadi yang 1,5 itu setengah udah saya minum, tinggal 1 botol kan. Udah boros tuh baru naik kan, boros, udah habis tuh. Pas plakatnya udah habis, tinggal 1 bukit lagi tuh udah puncak. Terus saya berhenti dulu kan, foto-foto segala macem. Saya nangis bang di situ. Emang nangis bukan karena ditinggal teman-teman, emang karena senang juga. Alhamdulillah nyampe nih kan, meskipun kita nekat kan. Saya foto-foto segala macem, saya dokumentasiin. Sampai kelihatan laut-laut Jawa tuh, berdua-dua doang tuh bang. Pas mau lanjut, saya dengar awal suara gamelan bang. Awalnya kecil gamelannya. Langsung main lihat-lihatan kan sama si coy ini teman saya. Dengar, saya bilang gitu. Dengar, ya udah ntar aja tahan dulu. Saya bilang gitu. Terus lama-lama makin kenceng bang suaranya. "Gimana nih?" "Ya udah, mau gimana? Lu mau turun?" Nah si coy ini yang tadinya di awal ngikutin saya, dia mah bilang, "Udah nanggung," kata dia gitu. Terus saya banyolin kan, "Tadi ya lu di bawah, tergantung gua, biar gua udah mau turun lu malah mau ke atas." Saya bilang gitu kan. Dia naik tuh bang, dia sambil saya tuntun bang, sambil saya tarik gitu. "Ayo dah." Cuma dia udah nggak kuat juga kan. Tuh air udah habis tuh bang. Tuh ya aus banget lagi, lapar banget lagi, cuma makan nugget doang. Makan terakhir tadi di tenda yang sama bocah kan. Itu si coy ngantongin madu rasa sama tolak angin. Saya kelaparan, saya makan madu rasa, saya kehausan makan tolak angin. Itu aja tuh, yang penting nih perut masuk aja tuh. Meskipun bukan makanan, yang penting keisi lah tuh perut. Udah kita turun aja yuk. Kabut banget emang, bener-bener musim hujan juga, rintik lagi tuh bang. Nggak bawa jas hujan kan, plastik di bawah sama carrier kan. Nggak tahu kenapa yang tadinya saya kan naik lurus doang nih. Tiba-tiba pas turun saya ada di sebelah kiri punggungan gunung. Bener-bener di kiri. Lah, jalurnya sini coy. Lah bukan Ger, salah ini mah. Itu namanya kabut kan. Udah berhenti dulu. Dengar lagi tuh bang gamelan. Lah gimana ya? Udah bismillah dah, gimana nanti aja. Ya udah tuh, akhirnya kabut kebuka dikit. Tadi saya di pinggir di punggungan gunung nih sebelah kiri. Flysheet saya di sana di kanan. Itu saya ngelompatin kayak jalur got buat lava, kayak ada gede banget, tinggi bang gitu. Pas saya pegang batunya tuh kan saya turun ke bawah tuh aman tuh. Pas saya naik, batunya saya pegang, kaki saya tumpuk. Pas saya angkat, saya jatuh bang. Tangan saya begini numpuk. Ini ada kenang-kenangannya bang, tulang saya mendem. Yang jari tengah ya? Nih,
bukan tengah yang manisnya. Iya. Saya jatuh begini mendem, cuk. Belum ngerasain apa-apa tuh. Namanya habis jatuh kan kalau ngerasain sakit kan pas sesudahnya kan. Turun empat got gede gitu dah. Pas got kedua, ketiga, keempatnya aman-amannya itu saya emang lebih berhati-hati kan. Akhirnya sampailah di vegetasi itu dan tempat saya naruh flashlight sama inian, sama carrier. Itu bener-bener udah nggak ada orang sama sekali, nggak ada orang sama sekali. Coy lapar nih. Saya kan emang nggak ada kompor kan, cuma dikasih gas doang. Ya udah nuggetnya ada gak? Saya bilang gitu. Ada nih nugget, cuma mentah. Ya udah gado aja. Saya gado tuh kagak pakai saus, nggak pakai apa. Udah makan aja, nikmatin aja. Gimana nih kita nggak ada orang? Nah saya baru inget di tempat saya camp itu di bawahnya pos 4 itu ada pohon tumbang yang ngebentang di jalur. Ya udah nih kita turun agak cepet aja tapi jangan lari. Syukur-syukur kita nyampe sana tuh sekitar 1,5 jam lah di pohon tumbang itu. Saya berharap itu ada orang di situ kan, ada orang. Turun tuh bang, turun agak cepet. Saya berusaha mengabaikan yang di atas itu, hal-hal yang terjadi sebelumnya dah. Nah, sampai di pos 4 tuh, di mana pos yang itu yang nggak boleh ngecamp kan. Cuma emang karena saya posisi kelaparan, kehausan, nggak ada orang, tuh saya mental saya jadi down tuh bang. Tadinya saya menggebu-gebu nih, karena pengen naik dari rumah kan, gua ke puncak, gua udah jual HP nih. Tapi di situ beda bang. Gimana nih? Istirahat dulu ya dah. Ya udah nugget mana lagi? Nugget mentah saya gadein lagi bang. Terus gua haus banget nih, ya udah tolak angin saya minumin, madu rasa saya minumin juga deh tuh. Yang penting di perut keisi aja dah, saya bilang gitu. Gak tahu kenapa itu posisi jam berapa? Jam 5 kayak bang. Jam 4:30, jam 5. Posisi kabut hujan. Ini saya ngeliat sendiri, percaya nggak percaya, itu ada nenek-nenek bongkok gitu bang, bawa tongkat di pos 4 gitu, keluar dari pohon gede bang. Saya bilang, saya ngomongnya pakai bahasa Bali kan, bahasa si coy ngerti kan, coy, tail dah tail, lihat dah kata gitu. Anam katanya, mana gitu kata dia. Uti, mana? Itu. Langsung istighfar kan, astagfirullahaladzim. Apaan tuh Ger? Ya gak tahu gue bilang. Kanan ay, nenek-nenek ya gitu kan. Iya. Aduh. Saya bilang, ya Allah, maafin ya Allah. Saya bilang gitu kan. Saya, aduh ini gara-gara kita ilegal nih, kita maksain juga kan. Itu numpang-numpang aja. Saya udah tuh numpang-numpang saya bacaan kayak ayat kursi segala macem. Saya masih kayak berusaha nepisin tuh kayak itu, bukan kali ya. Tapi dia mondar-mandir gitu kan. Akhirnya saya turun lagi tuh. Pas mau ke pos 3 itu pohon tumbangnya di situ. Baru ada orang bang di situ. Ada orang yang rombongan yang tadi saya pinjam kompor kan. Nggak tahu kenapa itu alhamdulillah ketemu juga. Mungkin orang emang turunnya santai kali ya. Ketemu orang, alhamdulillah coy bilang, ketemu orang. Udah kita ikutin aja. Pas nyampe pos 3 itu orang rada buru-buru. Cuma kita berdua sama si coy ini nyantai karena emang lapar juga kan. Kehausan juga nggak ada air kan. Kita nyantai dulu aja dah. Itu orangnya duluan, saya sama coy belakangan dah kita sebatai dulu. Mau minum nggak ada air, lagi-lagi madu rasa lagi, tolak angin lagi saya masukin ke mulut saya, ke perut saya biar keisi kan. Jadi kita juga besok-besok jangan masain lagi deh, saya bilang gitu kan. Turun tuh saya pelan-pelan. Nggak tahu emang pikiran udah capek banget kali ya, udah kosong juga kan. Saya ngerasa tuh masih diikutin sama si wujud nenek itu. Cuma si coy ini kagak nampak, yang tadinya di pos 4 itu nampak, dia nggak ngeliat katanya. Gue doang kali ya, udah ntar aja apa di bawah kata dia gitu. Udah panik juga kan. Walaupun kita menepis itu bukan hal-hal yang gimana-gimana, tapi kalau kita di jalur kan ya nggak sempet juga kan mikirin yang baik-baik kan. Jadi ke bawah suasana juga kan. Saya dikasih headlamp itu cuma 1 kan. Saya ngebut udah tuh, turun ngebut, ketemu rombongan yang tadi lagi tuh di pos 2-an itu sekitar jam 7:30. Udah tuh saya baru beriringan tuh. Tadinya kan saya di tengah, si coy ini di belakang kan karena dia bawa headlamp kan. Cuma coy ini juga takut. Akhirnya di switch lah tuh, dia di tengah, saya di belakang. Tapi headlampnya itu kagak dikasih ke saya. Jadi saya cuman megang HP-nya aja, HP lu sini dah, gue pegang. Masih hidup kan baterainya? Masih. Ya udah saya pakai center HP-nya kan. Pas di pos 2, rombongan depan saya ini kan emang dari kemarin kan hujan rintik terus kan, jatuh bang, kepleset. Itu karena emang soal sepatunya tuh udah diikat katanya, licin juga udah
udah gundul juga kan. Itu ngurut dulu bang di situ, ngurut rombongan itu. Kan saya emang aktif di main bola ya, main futsal ya. Saya selalu bawa kaos kaki ankle. Bilang nih bang, pakai dulu aja dah kaos kaki ankle. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa udah. Yang penting buat meredam aja rasa sakitnya. Selesai diurut, dipakein. Kuat gak bang? Kuat bang, insya Allah. Pas mau ke pos 1, nah teman saya yang ninggalin saya ini, ternyata dia nitip nama saya ke Sapam yang Gucci. Katanya Pak, kalau ada carrier biru sama carrier Aftek, bilangin saya Pak. Nah itu mungkin Sapamnya ngabarin teman saya kali itu. Ternyata itu bukan saya. Terus pas itu dia katanya sih diomelin nama Liliknya. Kenapa kamu tinggal? Kan kalau kesana bareng-bareng turun juga harus bareng-bareng. Pas ternyata orang yang bukan saya, itu katanya dia di rumah makin kemana-mana pikirannya. Kata Lilika, ya udah kalau memang misalkan teman kamu nggak turun, besok pagi jemput lagi, katanya gitu. Pas saya nyampe pos 1 mau ke kebun warga kan udah agak deket banget tuh sama jalur aspal Gucci tuh. Pas di pos 1 nyantai dulu tuh segala macam, udah si coy nyeletuk, gue ngeri banget kayak orang-orang dah kayak hilang di gunung, mati di gunung. Sebelah kata dia kayak gitu. Lalu jangan ngomong kayak gini dah. Kita mah wallahu alam aja dah. Seandainya kita emang ditakdirin mati di sini, kalau jasad kita nggak ketemu, seenggaknya ada yang ngenalin kita lah, biar nyampe ke keluarga kan. Bang dia jangan ngomong kayak gitu lagi dah. Udahan itu mah di atas tadi, udah di atas. Pas nyampe pos 1, turun ke Gucci, teman saya ini yang tadi berantem sama saya di atas itu teriak-teriak, Ger, saya nggak tahu siapa kan ya, woi, Geri kan? Iya kenapa? Itu lu? Iya emang kenapa? Langsung teriak, alhamdulillah gitu. Kenapa sih? Kagak, tadi gue udah nitip nama lu sama ciri-ciri lu ke Sapam, ternyata bukan lu malah orang yang kedua kan. Nah pas saya turun itu ada ranger bang, rame, ranger sama tim SAR rame. Ternyata itu ada kerangka manusia bang pada saat itu, baru ditemuin dari sebulan yang lalu. Itu seingat saya itu anak santri. Saya tanya kan ke ranger setempat, kenapa bang? Katanya baru ditemuin kerangka manusia, anak santri. Dan katanya di mana anak santri ini bilang ke orang tuanya ke pondok, bilang ke pondok itu pulang ke orang tuanya, padahal naik gunung selamat. Itu ditemui, cuma ditemuinnya itu di via Bambangan. Mungkin pas saya di atas itu, pas dia teror dari dengar suara gamelan dan nenek-nenek, pada saat itu mungkin saya dengar, saya makin panik kan ya. Alhamdulillah pas dengarnya pas udah dibawa kan. Saya nyampe Gucci, ketemu teman-teman saya itu pada nungguin, pada peluk-pelukan, lu jangan kayak gini lagi, lu gila, lu stres lu. Saya jelasin kan kenapa saya kekebat ke atas. Bukan yang gitu bang, gue kesini udah jual HP. Tadi juga dia mau ke Gede Pangrango kan. Gue izin ke nyokap juga emang ke Gede Pangrango, saya bilang gitu. Terus ya udah, mau kayak gimana pun juga dia ngejelasin tuh dari awal. Kita kan emang nggak regis juga kan, ilegal juga. Saya bilang ya kan lu bang ngajakin gue, katanya lu dapat kali kesini kan. Ya udah gue pede kan. Ternyata lu pada ninggalin gue bang. Terus saya jelasin tuh di atas nih kenapa gue nggak dikasih kompor, dikasih gas doang. Saya bilang gitu. Ya emang iya katanya gitu. Saya nggak tahu tuh dia pura-pura nggak tahu atau emang gimana ya. Ya udah bang, lupain aja dah di atas. Nanti gue selamat ya bang, alhamdulillah. Tuh turunlah, balik dianterin, dijemputkan naik motor tuh ke rumah Liliknya. Teman saya tuh yang dari Jakarta sama saudara di situ domelin bang sama Lilika habis-habisan. Dari saya ditinggal segala macem. Terus saya juga ngejelasin saya cuma dikasih gas doang, nggak ada kompora, beras, nugget, flashlight doang, air cuma 2. Saya bilang udah Lik, Bi, nggak apa-apa udah, yang penting saya selamat. Udah dah, syukur dah, alhamdulillah. Udah gitu aja sih bang paling bang. Oke. Akhirnya langsung balik ke mana lagi tuh habis dari rumah si Lilik itu? Nginep dulu semalam bang. Oke. Nginep semalam dulu, paginya dianterin lagi, itu dianterinnya ke Lebak Siu. Lebak Siu lagi. Lebak Siu. Baru habis itu naik bis lagi iya, bis ke arah Kampung Rambutan. Iya. Intinya nyampe rumah dengan selamat gitu bang? Iya. Kayak diminum dulu bang. Makasih bang. Oke. Berarti itu pendakiannya Bang Geri saat di tahun 2018 ke 19 gitu kan, tapi nggak sampai tahun baruan. Berarti turun tahun baru dong? Enggak, turun itu di tanggal 27. Oh 27-nya. Oh berarti ya hitungannya 2018 akhir ya? Oh, oke. Berarti nyampe Depok atau Jakarta itu sekitar
segitu ya, tanggal-tanggal awal tahun baru lah gitu kan. Nah, kan awalnya tuh mau ke Gede Pangrango tuh Bang ya kan. Si Coy sama satu lagi siapa? Abdur. Si Abdur ya? Abdur. Abdur ini bilang ke orang tuanya emang mau niatan mau selamat atau sama aja ke Gede Pangrango tuh? Si Coy juga ikut saya, bilang ke orang tuanya mau ke Gede Pangrango. Oke, tapi karena berarti si Coy sama Abang ini emang niatan nih ke Gede Pangrango. Iya. Terus yang Abdur ini ngajakin ke Slamet. Karena emang saudaranya mau ngikut katanya. Oke, berarti si Coy sama Bang Geri ini kedoktrin sama si Abdur ini gitu kan. Karena emang kalau Bang Geri sama Bang Coy ini emang niatnya emang mau ke Gunung Gede gitu kan. Bahkan sampai ngejual HP pun untuk ke Gunung Gede gitu kan ya. Tiba-tiba pindah haluan yang jauh banget nih gitu kan. Jauh banget sih. Kecuali kesalah dan sebagainya nggak masalah. Tapi ini prepare Gede tahu-taunya naik Gunung Slamet dan ya begitulah prosesnya gitu Bang ya. Oke. Berarti si Coy juga posisinya kayak Bang Geri dong. Bahwasanya bilang ke orang tua Gede Pangrango ya kan. Tapi tiba-tiba pas beli tiket ke arah Slamet. Iya. Cuman dia pas di jalan kan kalau saya nelpon ke orang tua saya kan, dia kagak. Oh, karena dia tahu. Iya, enggak karena dia enggak. Ya emang enggak komunikasi gitu ya sama orang tua gitu ya. Oke, kan ada juga nih yang ketika nyampe base camp nelpon ngabarin, kan ada juga yang udah izin ya udahlah gitu kan. Ada juga kan tipe-tipe. Karena dia kalau dia bilang tiba-tiba pindah haluan ke jauh gitu, dia malah takut diomelin. Oke. Gitu. Oke. Tapi alasannya tetap naik gunung gitu. Naik gunung, iya. Tapi usahain bilang sejujurnya ke orang tua. Tapi ini jadi pembelajaran kan, jadi untuk teman-teman semua gitu kan. Nah, terus kemudian Bang, akhirnya kan gabung nih, Abang 3 orang. Terus kemudian di saudaranya si Abdur ini kan berempat ya. Berarti totalnya ber-7. Enggak, sama Abdur 4, sama Abdur 4. Iya, sama Abdur 4 gitu kan. Nah, singkat ceritanya naik gunung nih. Taunya ilegal nih kita bilang kan gitu kan. Terus katanya gue udah pernah 4 kali ke Gunung Slamet ini gitu kan. Tapi Abang sempat nanya lebih dalam nggak bahwasanya dia kenapa nggak nemenin sampai ke puncak gitu. Kalau selain tadi daripada kita kenapa-napa karena ilegal gitu. Itu dong karena emang kita pas gelar flysheet lama tuh kehujanan sampai 3 jam. Udah gitu kabut terus, makanya dia punya firasat juga kali. Udah turun aja. Oke, kalau misalkan alasannya karena kita ilegal ya ngapain juga ngajak Bang Geri sama Bang Coy dan rekannya itu untuk ilegal. Bahwasanya Bang Geri juga janganlah gitu kan. Kita nunggu orangnya tapi si ya mungkin karena Akamsi atau apalah gitu kan. Warlock lah. Warlock gitu. Tapi sebenarnya mau Warlock mau Akamsi mau berapa tahun situ ya. Kalau untuk masalah registrasi ya nomor 1 gitu kan. Taati peraturan setempat juga. Iya, kalau kenapa-napa kan repot juga gitu kan. Pendaki ini hilang, kok nggak ada laporannya gitu kan. Tuh kan jadi bumerang juga buat diri dia sendiri gitu. Terus kemudian akhirnya kan Abang ya karena mungkin sifat egois orang kan pasti ada ya kan. Pasti gue juga pernah ngerasain egois juga gitu kan. Karena kan rekannya Bang Geri itu si Abdur ya kan sama saudaranya mutusin buat turun gitu kan. Tapi Bang Geri dan Coy ini naiklah, gue udah jual HP dan sebagainya gitu kan. Emang niatannya emang ke puncak gitu kan ya. Tapi tiba-tiba dia kayak apa ya, kayak ngambek lah ya. Udah nih ya kan banting ransel gitu kan. Bener-bener dibanting. Ya semua teman-teman juga pada ngeliatin. Dan pada kaget juga. Ngasihnya cuma gas, beras sama nugget. Yang nerima itu si Coy. Bukan saya. Gila sih. Itu maksudnya gimana ya? Saya nggak tahu emang dia lupa atau posisi udah kesel juga kali ya. Iya. Jadi ngasih ya udah seadanya. Oke, tapi sempat minta maaf apa ini? Soalnya kan sampai 1 bis lagi tuh. Apanya? Sama si Abdur. Iya. Enggak, saya enggak minta maaf ke dia. Dia yang minta maaf. Gitu? Iya, dia yang minta maaf ke saya. Sorry ya, gue tinggal. Lu kenapa turun? Lu kan ngajakin gue kesini. Iya, benar. Tahu-tahu gue mendingan ke Gede A ya tadi. Iya. Udah gue nggak muncak. Saya bilang gitu kan. Kalau di saat itu lo kesel bener gak Bang? Kesel Bang. Dibilang ini jujur-jujuran aja kesel. Ya, pasti orang udah jual HP. Kan? Gue denger aja kesel udah gitu. Udah jual HP, masa yang udah jual HP, udah maksudnya kita udah effort ya. Iya betul. Terus ditinggalin, dikasih barang seadanya. Dan dia ngajak pula ke Slamet. Iya, kan? Dia yang ngajak. Saya bilang sama Coy, tahu gini mah kita ke Gede aja udah. Iya ya sama ya. Ya udah, mau gimana? Bisa dibilang
kalau nyesel pasti ada sedikit rasa Iya. nyesel dong. Iya. Nyesel dan kesel. Nyesel dan kesel. gitu kan. Oke, nah terus kemudian dengar sayup-sayup gamelan tuh Bang ya kan. Berarti ke arah vegetasinya berarti atas ya. Iya, pokoknya udah tinggal sebukit lagi tuh udah puncak. Pokoknya saya habis foto-foto tuh kan emang kelihatan Laut Jawa kan. Habis itu foto-foto pengen lanjut tuh niatnya. Awalnya kecil bunyinya Bang. Langsung lihat-lihatan sama si coy ini. Langsung kayak udahlah kayak bahasa tubuh aja gini. Ya, oh ya udah, ntar aja. Saya bilang gitu. Oke, pas turun juga denger juga di area situ. Nah, yang dengernya itu sebelum abang melipir ke arah kiri atau 2 kali Bang denger. Pas mau naik, pas habis mau naik, foto-foto itu iya, denger. terus kan turun. Turun. Kan sempat berhenti tuh karena lewatin kayak jalur kayak got, iya got gitu kan. Itu kenceng suaranya. Terus karena saya turun mungkin panik juga karena buru-buru, saya jatuh nahan begini. Ya udah itu kenang-kenangan. Nah, berasanya itu pas sampai pos mana Bang? Sampai rumah liliknya. Apa kebengkak atau lebih ke memar atau kan biasanya? Enggak, tiba-tiba ya mendem aja begini. Tuh, jadi nih, kelihatan nggak nih itu? Iya. Tulangannya. Berarti masuk tulang ini kedorong masuk ke sini ya? Iya tuh. Jadinya nggak ada. Ini jendol-jendol ini nih. Iya. Iya jendol-jendol ini nggak ada. Iya. Jadi ininya aja nih udah aja. Jadi cuma 2 doang jendolnya. Iya. Itu langsung ditangani di situ tuh Bang, di rumah lilik itu atau? Enggak ada apa-apain. Karena saya mikirnya udah kenang-kenangan aja dah gitu. Mikirnya pada saat itu gitu. Harusnya emang kalau emang orang berpikiran pengen disembuhin ya bisa juga sebenarnya. Cuman saya udah kenang-kenangan udah. Oke, sebelum lo balik lagi ke Kalimantan nih, lo mau kenang-kenangan dari sini gak? Ada apa? Gue ada balok agak gede. Mau gak? Balok ada gede. Ada tuh yang barbel-barbelan tuh agak 2 kilo doang sih, 2 kilo tinggal dak gitu kan. Yang ada nggak balik Bang. Yang ada di sini. Oke. Terus kemudian nih Bang, apa namanya? Ya dengan seluk-beluknya gitu kan, terus abang sempat nyasar ke arah kiri gitu kan. Kira-kira nih Bang, apa yang penyebab yang kayak lo salah jalur? Kita bilang salah jalur kan, karena kalau udah salah jalur kan bukan jalur sebenarnya ketika turun gitu kan ya. Di titik mana lo ngerasanya, wah anjir, ini salah nih gitu? Itu pas tadinya kan pas naik itu masih kayak ya udah tempat nanjak aja gitu. Pas turun gitu pokoknya ini kayak udah lembahan gitu, kayak udah jurang-jurang. Terus awalnya si coy yang nyeletuk, salah jalan nih kayaknya Mager. Emang iya, emang kan posisi kabut banget kan. Oh karena berarti karena kabut banget, emang jarak pandang tuh ya udah paling berapa meter ke depan nih ya, nggak ngelos ya. Iya, ngelos. Di situ kayak ngerasanya ya karena kabut itu gitu ya. Udah gitu kelaparan juga, keausan juga. Ngeganjel semua pakai madu rasa, tolak angin, nugget mentah. Harus sih bener-bener. Iya, terus akhirnya alhamdulillah kebuka dikit. Nggak tahu itu jauh banget tuh pos vegetasi di sana. Flashlight saya kan terang banget, warna biru, kelihatan di sana. Oke, berarti faktor utamanya karena kehausan, kelaparan ditambah lagi kabut. Gitu kan. Nah, ini jadi pelajaran juga ketika kabut. Yang kalau di hutan kabut, maksudnya di hutan tuh dalam artian banyak pohon, belum batas vegetasi gitu kan. Walaupun kabut masih tetap kelihatan aja loh. Tapi kalau di kanan kiri nggak kelihatan dalam artian batu-batu, lebih baik diem deh gitu kan. Nunggu agak kebuka dulu karena mata kita untuk ngamati area sekitar tuh terbatas gitu kan. Kecuali kalau perjalanan masih dalam hutan tuh masih ya udah jalan kelihatan banget setapak gitu kan. Oke, itu jadi pelajaran. Dan juga tadi kehausan, kelaparan ya, ini kan kekompakan tim juga gitu Bang ya. Jadi kalau teman-teman semua kalau menaik gunung cari tim yang benar-benar solid gitu kan, jangan cuma solid katanya doang gitu kan, tapi tingkah lakunya kayak silit. Bau dong Bang. Tahu deh. Jadi gitu, jadi jangan sampai pertemanan kalian yang udah rajut sampai puluhan tahun ketika habis turun gunung kandas pertemanannya kan gitu kan. Jangan sampai karena naik gunung memperpecah pertemanan gitu kan. Ya udah cukup tahu aja deh, tapi lain kali gue nggak mau lo naik gunung sama gue gitu kan. Nah, terus ngobrol Bang, kan ketika turun nyampe di dekat base camp ataupun di base camp kan ketemu sama tim ranger tuh ya. Nah, saat itu udah selesai operasi atau memang baru berangkat gitu? Pada mau turun Bang. Udah mau turun. Berarti si kerangkanya itu turunin di Bambangan atau di situ? Enggak, jadi kerangkanya itu ternyata di Bambangan. Jadi ya namanya tim SAR ranger gitu pasti semuanya kan iya muter kan, lintas gitu kan. Sempat nanya gak bahwasanya yang selain yang tadi abang jelasin kronologinya gitu,
itu kerangka dibawa ke arah Bambangan atau kemana? Dan mungkin kerangkanya siapa gitu, identifikasinya gitu? Masih saya nanya dong, kenapa nih bang? Ada kerangka katanya gitu doang. Saya nggak mau nanya lebih dalam, nggak mau. Maksudnya saya kan di atas habis ngelakuin hal yang tidak saya inginkan kan. Terus masa kalau saya kepo-kepo banget, kayak gimana gitu? Iya juga. Iya. Tapi gimana rasanya bang ketika aus minum tolak angin? Tetap aus bang. Nambah lengket dong. Iya. Itu kan nambah lengket ya. Madu rasa pun makanya nambah lengket loh itu. Seret terus nimbulin dehidrasi yang malah makin ngos-ngosan gitu. Mendingan nelen ludah ya. Iya kan? Iya. Dikit-dikit madu rasa kan emang enak nih. Iya, manis doang teman seret. Nah, tapi ketika kita yang nggak ada air minum tuh bisa nambah dehidrasi loh. Iya. Coklat pun sama. Makanya kalau gue naik gunung gue jarang banget ngemilkan ada tuh yang coki-coki kan sambil jalan. Itu bikin seret sini nih. Ditambah lagi lo nggak jarang minum, bisa-bisa turun gunung tuh batuk-batuk. Ya kan? Itu jadi pelajaran juga. Jadi kalau bisa pas lagi naik tuh jangan makan yang memang nyebabin dehidrasi gitu. Mendingan hantem aja roti buat soalnya kan untuk ngejarnya kalorinya kan supaya jadi tenaga gitu kan. Oke bang, setelah abang ngalamin kejadian rentetan itu sampai ya kita bilang sampai mau berantem lah ya sama temen. Terus kemudian ngalamin kejadian yang gak diinginin. Terus FOT udah luar biasa gitu kan. Dan bisa dibilang kalau gue ngambil kesimpulan lo adalah korban dari temen lo yang gak bertanggung jawab nih ya kan. Karena emang niatan lo mau ke gede tiba-tiba diajak selamat tapi gak tanggung jawab nih gitu kan. Ditinggalin gitu. Lo ada rencana lagi Gunung Slamet setelah mengalami hal kayak gitu tuh? Kebetulan alhamdulillah udah bang. Udah, tapi dengan yang sama nggak? Enggak, beda. Saya lewat Bambangan. Teman pendakiannya sama? Beda. Oh beda juga? Beda. Misalkan sama teman pendakian sama yang nggak tanggung jawab gitu, lo pengen jorokin di jurang nggak? Jangan bang. Tadi hanya meninggal saya dipidana. Kan ngejorokin doang bang, bukan untuk meninggalkan, ngejorokin doang. Iya. Itu bercandaan lucon gitu. Maaf ya, gitu kan. Jadi ternyata dari rentetan kejadian itu nggak kapok gitu kan. Enggak. Itu sifat yang gue acungkan jempol sih ketika ada dapat masalah ya kan. Tapi dia nggak ngerasa kapok apalagi gue ogah deh naik gunung ini. Itu gue salut sih. Dan gue yakin banget di setiap pendaki nggak ada namanya rasa kapok sih. Mungkin kesana lagi gak? Ya ntar deh, tapi nggak bilang kapok gitu kan. Ntar dia menunggu momen yang pas gitu kan. Ini gokil juga. Oke, bang sebelum ditutup nih bang videonya bang, lo punya pesan gini bang untuk teman-teman yang suka naik gunung? Atau mungkin lo mau ngelontarkan kata-kata kotor untuk rekan lo? Jangan, nanti dia ngeliat bang. Oke, lo punya pesan kan jadi ngingetin kan gitu kan dari pelajaran yang lo ketika naik Gunung Slamet itu gitu. Punya pesan gak bang? Ya untuk teman-teman semua sih yang pada suka mendaki, kalau emang berangkatnya bareng juga pertama naik bareng turun bareng sih kalau bisa. Terus juga lihat cuaca juga, kita harus persiapan juga, entah itu kayak cover bag pas hujan itu dipakein trash bag lagi kalau bisa biar nggak rembes kan. Sama mental juga sih, tergantung yang gunung yang didaki juga sih. Kalau misalkan ngerasa ekstrim jadi dipersiapin aja semuanya. Intinya kesiapan lah. Persiapan persiapan bang, aja. Oke. Nah satu lagi bang, yang akan lo sempat ngucapin satu, gue kalau mau meninggal sini deh. Kenapa lo bilang kayak gitu ketika di saat kondisi bisa dibilang titik terlemah lo ketika di Gunung Slamet? Kenapa bilang kayak gitu? Awal saya mikir, ini gara-gara gue ilegal. Pokoknya setiap kejadian saya bilang gara-gara gue ilegal. Terus saya selalu numpuk ke situ. Terus ditinggalin. Saya maksain juga. Bisa disebutkan juga saya ngebohongin orang tua saya. Bilang nggak mau ke Gede, nggak taunya ke Slamet. Jadi kan nggak penuh persiapan juga kan. Akhirnya terlontar lah. Iya, terlontar lah pikiran yang harusnya nggak saya lontarkan kan itu. Iya, karena mungkin gue di ilegal, kayak udah ngerasa salah lah gitu salah, ya, gitu kan. Tamu rumah orang kan. Iya, udah ilegal ditinggalin temen yang saya bilang ke si Encoy, udah emang kalau takdir mati sini, syukur-syukur mah jasad kita masih ketemu, biar nyampe ke keluarga. Iya, tapi alhamdulillah kan enggak gitu kan. Berarti dikasih kesempatan lo jangan lagi kayak gini nih gitu kan. Jadi setiap kejadian pasti ada yang bisa diambil pelajaran nih gitu kan.
ketika kita mempunyai masalah kita ambil hikmahnya apa gitu, jangan sampai putus asa gitu kan Bang ya. Tapi ya emang namanya manusia sempat ada orang putus asa juga sih gitu. Gue coba nguat-nguatin aja gitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Gary atau biasa dipanggil Gary gitu kan, udah meluangkan waktunya ke sini gitu kan, dan nanti akan flag lagi ke Kalimantan Bang ya. Oke, semoga di perjalanan itu lancar gitu kan Bang, dan sampai di tujuan dengan kondisi selamat gitu kan. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Gary ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua nih ketika mendaki Gunung Slamet, Gunung Gede Pangrango, ataupun Gunung Salak, ataupun Gunung Kartens kan. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Bang Gary. Sama-sama. Bungkus.